Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif yang biasa dilakukan di sekolah seperti pembiasaan literasi, belajar berkelompok, dan pembiasaan sholat duha. Budaya positif di sekolah adalah lingkungan di mana semua anggota komunitas sekolah merasa dihargai, aman, dan terinspirasi untuk mencapai potensi maksimal mereka. Adapun pengalaman belajar yang saya dapatkan yaitu yang pertama yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan restitusi. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Dicirikan dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Ya. Dengan ciri biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Posisi kontrol selanjutnya itu sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Dan terakhir adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dari kelima posisi kontrol guru ini, manajer adalah yang terbaik. Kemudian, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Ya. Kemudian, pengertian yang kedua yaitu restitusi juga adalah proses kolaborasi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsom Gosen. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ya, kemudian yang keempat, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ya, ini selanjutnya ciri restitusi. Ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan.
Ciri yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ciri selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Adapun ciri yang lainnya, ciri lain restitusi yaitu restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena dalam restitusi diri murid, dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Perasaan yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu termotivasi untuk melakukan perubahan. Sadar bahwa hukuman tidak efektif untuk mengubah perilaku murid. Senang karena mendapat ilmu terkait penanganan kasus seperti restitusi dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Menyadari keyakinan kelas berbeda dengan aturan kelas. Termotivasi untuk membiasakan menggunakan kalimat positif. Senang melaksanakan restitusi dalam penanganan kasus. Tergerak membuat keyakinan kelas. Itulah perasaan yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Kemudian hal yang sudah baik saat mempelajari modul yaitu yang pertama, materi yang disajikan dalam modul sangat bermanfaat dan sesuai kebutuhan. Kemudian hal yang baik yang kedua adalah menggunakan LMS sehingga memudahkan guru dalam menjawab dan belajar. Khususnya saya, karena ini lewat LMS saya lebih mudah dalam menjawab dan belajar. Karena tidak menggunakan buku dan lain-lain, kertas dan lain-lain. Kemudian hal yang perlu diperbaiki yaitu kerapian dalam LMS masih ada bagian yang terpisah sehingga jika tidak diperhatikan bisa terlewat. Seperti contohnya jurnal dui mingguan yang terpisah dari LMS yang sebaiknya digabungkan saja agar lebih fokus dan rapi sehingga lebih nyaman dalam mengerjakan LMS. Ya. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri yaitu guru penggerak berperan penting dalam membangun budaya positif melalui contoh perilaku, inovasi dalam pengajaran dan pemberdayaan murid. Adapun komponen terciptanya budaya positif yaitu penghargaan dan respek. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi aktif. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Kemudian ada pun implikasi ada kompetensi dan kematangan diri. Selanjutnya itu pendidikan memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah kompleks. Melalui pendidikan, individu diberdayakan untuk mengembangkan keterampilan analitis, kolaboratif, dan kreatif atau berkarakter profil pelajar Pancasila yang diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan solusi-solusi inovatif yang mengatasi tantangannya itu. Murid dapat memecahkan masalahnya sendiri. Guru bertindak sebagai penuntun dalam pembelajaran sehingga murid berkembang menjadi lebih matang dalam mengatasi persoalan dan memecahkan masalahnya serta membangun budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu
Untuk mengaktifkan potensi penuh pendidikan, kita harus berkomitmen untuk menciptakan budaya positif di sekolah, melayani kebutuhan belajar murid, melaksanakan posisi kontrol yang baik, melaksanakan restitusi, serta membuat keyakinan kelas, menerapkan keyakinan kelas, membiasakan keyakinan kelas, menjadi teladan bagi murid untuk menerapkan keyakinan kelas, sehingga menjadi karakter dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Itulah tadi untuk koneksi antar materi terkait dengan budaya positif. Selanjutnya, untuk rancangan tindakan aksi nyata, judul modul itu modul 1.4 budaya positif. Saya nama peserta sebagai nama saya Serahli SPD. Ya. Adapun latar belakang itu berawal dari kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan mendukung perkembangan murid secara holistik. Keyakinan kelas adalah rangkaian prinsip atau nilai yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjaga ketertiban dan harmoni di dalam kelas. Penerapan budaya positif berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap perilaku baik yang bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi intrinsik murid. Sementara itu, konsep restitusi adalah pendekatan yang mendorong murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, bukan hanya memberikan hukuman. Ya. Menyusun keyakinan kelas dan menciptakan budaya positif di sekolah adalah langkah penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan intelektual dan emosional murid. Latar belakang dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa setiap murid merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Ketika murid merasa diterima dan didukung, mereka cenderung lebih bersemangat dalam berpartisipasi dan mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Selain itu, keyakinan kelas yang jelas membantu dalam menetapkan harapan dan aturan yang konsisten, yang pada gilirannya mengurangi perilaku negatif dan meningkatkan disiplin diri. Budaya positif di sekolah juga mempromosikan kerjasama, rasa saling percaya, dan komunikasi yang efektif antara murid, guru, dan staf yang semuanya berkontribusi pada suasana belajar yang harmonis dan produktif. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, sekolah dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang murid, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Adapun tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, peraturan kelas harus disusun bersama oleh guru dan murid. Itu untuk membimbing perilaku dan interaksi sehari-hari. Ketiga, tujuannya adalah membantu murid untuk memahami kesalahan mereka dan memperbaikinya dengan cara yang konstruktif. Adapun tolak ukurnya yaitu untuk menilai apakah keyakinan kelas dan restitusi berjalan dengan baik, terdapat beberapa bukti yang bisa dijadikan tolak ukur. Pertama, peningkatan dalam disiplin dan pengurangan jumlah pelanggaran aturan kelas dapat menjadi indikator utama. Jika murid lebih jarang melanggar aturan dan lebih sering menunjukkan perilaku yang positif, ini juga menunjukkan bahwa mereka memahami dan menghargai nilai-nilai yang diajarkan dalam keyakinan kelas. Kedua, peningkatan dalam partisipasi aktif murid selama kegiatan pembelajaran juga dapat menjadi tolak ukur. Murid yang merasa dihargai dan didengarkan cenderung lebih bersemangat untuk terlibat dalam diskusi dan kegiatan kelas. Selain itu, hasil akademik yang lebih baik atau peningkatan dalam kinerja akademik juga bisa menjadi indikator bahwa murid merasa termotivasi dan didukung. Ketiga, umpan balik positif dari siswa, orang tua, dan guru juga sangat penting. Ya, sangat penting. Adapun tindakan yang dilakukan itu bersama murid. Jadi tindakan yang dilakukan ada bersama murid, ada bersama teman sejawat. Bersama murid itu seperti menyusun keyakinan kelas, membuat kalimat positif, menyusun nilai-nilai positif,
melakukan restitusi, melakukan posisi kontrol. Kemudian melakukan penimbasan dan diskusi bersama teman sejawat. Itu untuk memahami pentingnya budaya positif di sekolah, menjelaskan konsep keyakinan kelas, mengidentifikasi posisi kontrol guru, yang efektif, membahas restitusi sebagai strategi pemulihan, menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan materi pelajaran. Demikianlah, terima kasih. Itulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.